Bikebox itu belum umum. Yang namanya bikebox normal yang kita pakai traveling itu? Iya, itu belum umum. Belum umum. Jadi ketika bikebox itu dijual, tepuk jidat gini. Ngapain saya buat ini ya? Mau sepeda biasa, beli bikeboxnya itu jauh lebih murah daripada buat sepeda ini. Gitu. Ya, kita kembali ke podcast main sepeda. Akhirnya nomor 11. Ya. 11 kali kita sudah duduk berdua. Satu-satu. Berarti sudah dapat piring, sekarang koleksi untuk dapetin gelas ya. Ya. Jadi kita sudah bicara soal tips beli sepeda dan lain-lain. Ternyata juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu masih seputar yang fundamental, yang basic ya. Karena kan memang mungkin banyak penggemar sepeda baru kayak gitu. Jadi ya Om Ray dan saya sepakat kita ngomongin soal tips beli sepeda lagi gitu. Ya. Tapi mohon maaf mungkin ini tips beli sepedanya yang next level. Setelah punya beberapa sepeda gitu. Setelah biasanya kan orang tertarik beli sepeda, ya. dia beli sepeda, dia naik sepeda, habis itu ada pilihan dua, dia suka atau nggak suka. Ya. Kalau dia suka dia beli lagi. Oke. Kalau dia beli lagi kan N+1 itu kan ya. Setelah sekian banyak beli sepeda, kepingin sepeda apa gitu. Kepingin sepeda apa. Terus kemudian kan dia bingung. Masa beli yang di pasaran terus? Kan pasti pengen sepeda yang wow. Ini aku, yang wow, yang eksklusif kayak gitu. Okay. Jadi akhirnya kita memilih tema tips beli sepeda next level, yaitu sepeda custom. Ya, kebetulan Om Ray ini termasuk penggemar sepeda custom, khususnya merek Inggris. Dia punya koleksi banyak sepeda custom. Saya juga punya beberapa sepeda custom. Tapi kebetulan aliran customnya Om Ray beda dengan aliran custom saya. Sangat beda. Sangat beda. Jadi nanti mungkin ini bisa menarik contoh-contohnya. Jadi kita akan bicara tentang kenapa next level itu beli sepeda custom. Alasan-alasannya kenapa. Tapi sebelumnya kita ingin menampilkan teman kita juga kan ya. Jadi kita ini saya sudah kenal beliau sejak pertama kali sepedaan. Ternyata di Indonesia ini jauh sebelum booming sepeda sekarang itu sudah ada kolektor sepeda custom. Dan dia ini koleksinya mungkin sudah puluhan. Dan merek-merek eksklusif, dia kalau beli selalu, kalau ada kontes sepeda, kan ada pameran sepeda custom di dunia dia. Yang menang siapa, dia biasanya koleksi yang itu. Kayak seperti NAHBS itu. Ya, NAHBS, North American Handmade Bicycle Show. Jadi setiap tahun ada show sepeda custom atau sepeda independen itu. Nah, itu selalu ada pemilihan terbaiknya. Nah, beliau ini selalu memperhatikan siapa yang terbaik tahun ini. Nah, terus kemudian saya kenal beliau, kita pergi bareng, pernah ke Prancis bareng, ke Italia bareng, ke Amerika bareng dengan beliau, dan beliau selalu membawa sepeda customnya. Dan sepeda customnya itu selalu bikin saya terinspirasi juga gitu. Kenapa dia beli sepeda custom? Dan kenapa dia memilih sepeda yang seperti itu? Jadi, Om Ray kemarin sudah menghubungi ya? Sudah. Namanya siapa Om Ray? Om Sony. Madiun. Dari Madiun, jadi Om Sony Hendarto ya? Saya malah nggak tahu nomor. Jadi beliau dari Madiun, pengusaha di sana dan terkenal sebenarnya di kalangan sepeda di Indonesia kalau beliau itu punya koleksi sepeda yang wow, yang menarik. Jadi kalau Anda sempat ke Madiun beli pecel, jangan lupa menghubungi Pak Sony. Nanti diajak keliling. Diajak keliling dan lihat koleksinya. Jadi Om Ray sudah punya videonya ya. Ada. Nah jadi ini Om Sony akan menjelaskan sepeda custom kesukaannya dia dan kenapa dia suka sepeda custom. Jadi mungkin videonya bisa kita lihat berikut ini ya. Kenapa kita memilih sepeda custom? Karena di sepeda custom kita bisa meminta seperti apa yang kita inginkan. Seperti bagaimana bentuknya supaya kelihatan cantik tanpa harus menambah spacer terlalu tinggi, tanpa harus membuat sadelnya kelihatan terlalu panjang atau terlalu pendek, dan sesuai dengan keinginan kita. Bottom bracketnya ukuran size-nya apa. Di sini saya pakai BB 386 dengan ditebalkan layer karbonnya. Saya minta chainstay 415 juga dengan di-stiffkan supaya ketika itu bisa transport. Jadi menurut saya kenapa saya suka
membuat sepeda custom, menurut hemat saya sepeda custom itu bisa saya buat seperti kalau Anda pesen jas di penjahit sesuai dengan keinginan kita. Favorit saya satu itu adalah Vesca. Vesca ini buatan Ceko, Czech Republic. Kenapa ini favorit saya? Karena sepeda ini selain ringan, sepeda ini di bawah 6 kilo. Juga sepeda ini nice looking gitu, secara estetika saya lihat pas, jarak antara seat post, spacernya juga tidak begitu tinggi, pas dan dilihat sangat pas untuk saya. Dan satunya ini Sarto, buatan Antonio Sarto, sepeda yang menurut saya paling enak yang saya pernah punya dan paling nyaman, sangat hemat energi, hemat power. Kalau kita nanjak-nanjak, sepeda ini tidak membuat kita terlalu capek. Itu adalah dua, Vesca One dan Sarto Seta. Jika Anda membuat sepeda custom, Anda bisa request apapun yang Anda minta, even sampai per milimeter. Jadi sepeda custom itu sangat detail. Di sini saya minta head tube-nya 72,7 derajat, 73. Saya minta bottom bracket-nya dibuat pakai bahan yang kaku. Saya minta chainstay-nya dibuat pakai bahan yang kaku. Chainstay saya sekali lagi 41,5. Biasanya 405 kalau sepeda-sepeda pabrikan Pinarello, spesialis begitu. Saya minta ininya agak turun. Kenapa? Karena saya sudah cukup tua dan saya tidak sekuat ketika saya masih muda. Orang bersepeda sama-sama orangnya, sama-sama saya. Ketika saya umur 30, ketika saya umur 40, ketika saya umur 50, mungkin cara bungkuk saya nggak cukup, nggak kuat, maka sepedanya juga harus ganti. Jadi tidak bahwa satu orang memakai geometri selamanya adalah sama. Maka kadang-kadang geometrinya harus berubah sesuai dengan umur. Jadi itu Om Sony ya. Jadi sering kalau ketemu Om Sony itu Om Rey, saya diajak diskusi gitu. Mas Asrul, kenapa ini BB dropnya segini? Kenapa ini chainstay-nya panjang segini? Waduh, saya jadi belajar banyak sama Om Sony ini karena geometri sepeda beliau itu sangat sangat peduli. Sangat peduli ya. Seperti tadi itu kan disebutkan derajatnya berapa 73 yang untuk seat post gitu kan. Padahal saya aja lihat ya nggak tahu, paling kurang miring atau kurang apa gitu kan. Paling kita samakan aja ukuran sentimeternya ya. Tapi kalau mengukur derajat seat post sama head tube itu kan susah. Maksudnya kalau maksudnya masih digambar kita bisa ngukur. Tapi kalau sudah jadi sepedanya kan narik garisnya ini kan nggak gampang gitu. Jadi memang ini memang jadi next level ya. Makanya tadi bilang kalau sudah biasa beli sepeda-sepeda standar, sepeda apa, kemudian sudah punya impian-impian ya akhirnya beli sepeda custom. Memang sekarang ini yang namanya custom itu memang ada banyak macamnya ya kan. Mungkin catnya custom. Kalau misalnya modelnya sepedanya itu pabrikan, lalu catnya custom itu lumayan banyak sekarang kayak track misalnya. Sekarang ada opsi Project One ya kan. Yang kita bisa milih warna, kita milih frame-nya yang mana, lalu warnanya yang mana. Kemudian itu ditiru oleh banyak pabrikan lain kayak gitu. Terus terang kayak saya dan kita di Wednesday di Indonesia pun juga menawarkan opsi custom, warna custom kayak gitu. Yang custom warnanya. Hanya warnanya kayak gitu. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah benar-benar sepeda yang custom yang dibuat dari nol untuk sesuai kebutuhan kita. Si pemesan atau pemilik atau pemakai sepedanya. Ya, jadi berarti kan ada kalau saya tangkap sebenarnya kita bicara tadi kan ada 4 alasan sebenarnya kan ya. Kenapa kok kita memilih sepeda custom? Yang pertama itu eksklusivitas. Eksklusivitas ya. Kenapa eksklusif? Ya itu sepeda custom kalau kita pesan itu adalah biasanya cuma ada satu di dunia. Bisa ya satu di dunia untuk kita kan? Untuk kita karena ukuran cat walaupun kadang-kadang terlihat sama, itu pasti ada bedanya. Kalau benar-benar custom loh ya. Kecuali kalau kita ngomong limited edition itu kan bukan custom. Bukan custom ya. Nah, kalau custom kan benar-benar dipesan khusus untuk saya misalnya pesan kan saya milih warnanya, milih stemnya, milih semuanya. Dan dari sekian banyak pilihan itu pasti ada aja bedanya sama pilihan orang lain. Walaupun
misalnya kita sepeda custom tuh nyontoh seperti saya nyontoh Pak Sony. Ya. Oh, saya kepingin sepedanya kayak gitu, tapi tentu aja akan disesuaikan dengan saya. Jadi tidak mungkin sama 100%. mungkin sama seperti Pak Sony itu. Nah, jadi memang bisa sangat eksklusif, bisa ditaruh nama, bisa ditaruh logo, bisa bentuknya, bisa badan kita diukur ya kan kayak gitu. Dan biasanya juga produsennya sih, kalau menurut saya sih produsennya memang juga mengeksklusifkan diri gitu. Dia tidak akan membuat terlalu banyak. Betul. Ya. Jadi biasanya kan kayak yang saya pernah kunjungi paling maksimal setahun bikin 200 biji. 200. Jadi kan itu sehari satu kan kira-kira kan. Satu. Itu udah banyak. Itu sudah banyak. Banyak. Ada yang cuma 150 atau hanya 100 ya setahun. Setahu saya kalau yang saya pesen tuh 100 saja enggak sampai mungkin. Dalam setahun? Dalam setahun. Jadi bayangkan betapa eksklusifnya ya. Bukan hanya sepedanya one of a kind, tapi dia sendiri nggak bikin banyak kayak gitu. Ya karena kalau si yang saya pesan English itu dia kerja sendiri, jadi nggak ada pegawai, nggak ada apa, ya dia kerja sendiri aja. Jadi ya dia yang melayani order, dia yang bikin segala macam. Ya, yang ngelas dia sendiri sampai waktu itu ordernya pernah delay panjang karena dia kecelakaan. Jadi dia kan juga balap sepeda pakai sepedanya, terus jatuh parah, akhirnya dia harus setengah tahun atau berapa bulan tuh dia nggak bisa bikin karena ada sarafnya itu yang kena, jadi dia harus belajar kembali supaya tangannya tuh bisa ngelas lagi. Ya. Jadi itu benar-benar eksklusif itu ya? Benar-benar eksklusif. Terus itu satu, yang kedua kan menyesuaikan kebutuhan fisik ya kan ya? Nah, jadi kadang-kadang orang memang butuh beli sepeda custom. Betul. Om Roy pasti ada pengalaman kayak gitu. Kalau saya dulu waktu awal bersepeda itu kan nggak bisa terlalu mungkuk gini, jadi agak tegak. Nah sama si English itu dibuat head tube-nya lebih tinggi, terus karena kepingin nyaman akhirnya dibuat Sloopy. Terus akhirnya sepedanya menurut orang lain ya agak aneh gitu karena kok ininya kok top tube-nya kok Sloopy banget, kok turun sekali gitu ya, karena supaya seat post-nya tinggi, jadi redaman getaran dari bawah itu keserap di seat post yang tinggi itu, jadi supaya empuk. Makanya dibuat Sloopy tadi, dan seat post-nya terkesan pendek, top tube-nya panjang karena badannya panjang, kakinya itu karena pernah kecelakaan dulu, jadi kakinya tidak bisa maksimal rentang. Kaki saya. Jadi sepeda itu didesain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan fisiknya Om Roy. Dulu. Sekarang ya anunya lebih rendah, ininya lebih top tube-nya lebih rendah, tapi top tube-nya lebih rendah, cuman masih kan ada spacernya, jadi itu masih bisa diturunkan. Masih bisa diturunkan. Ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan fisik. Tapi saya juga pernah ketemu sama Craig Calvi namanya waktu di Amerika, waktu pesan sepeda juga. Itu dia bilang memang ada sebagian kecil populasi yang memang tidak bisa pakai sepeda pasaran. Memang katanya jumlahnya bisa sampai 5%. 5% dari populasi itu membutuhkan sepeda yang custom. Tapi bukan berarti ini cacat fisik loh ya. Misalnya kayak misalnya pemain-pemain basket yang tingginya 180 ke atas itu 2 meter lebih, 2 meter 20 kayak gitu kan. Banyak atlet sekarang kan sepedaan, kayak pemain NBA kan banyak yang sepedaan juga sekarang untuk menjaga kondisi kayak gitu. Nah, mereka kan tidak mungkin beli sepeda yang off the shelf, yang di toko, karena meskipun ada ukuran paling besar, tetap kurang besar untuk mereka kayak gitu. Ya, karena mereka tidak umum, jadi akhirnya mereka harus bikin sepeda custom kayak gitu. Atau ada orang yang mungkin dulu pernah ya kayak Om Roy kecelakaan tapi kondisinya lebih ekstrim kayak gitu, sehingga mungkin kaki kanan dan kirinya atau tangannya atau apa yang sisi kanan dan kirinya mungkin tidak sama atau apa. Biasanya itu nggak bisa bungkuk. Nggak bisa bungkuk banyak, sehingga memang harus dibuatkan sepeda yang custom buat mereka kayak gitu. Jadi katanya itu sampai 5% populasi memang kalau ingin sepedaan mungkin harus beli yang custom kayak gitu. Jadi memang satu, selain eksklusif itu bukan yang utama, karena kadang-kadang juga memang butuhnya custom, nggak bisa beli yang normal kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga sih kalau saya bilang sih kelihatan keren.
kelihatan keren itu maksudnya tadi sudah disinggung sama Om Sony sama Om Ray. Kan kadang-kadang sepeda yang kita beli itu kadang-kadang setelah dibeli settingannya tidak ideal. Misalnya jumlah spacer di bawah stemnya 3 atau 4 gitu. Kemudian kok seat post-nya pendek banget ya gitu. Kan nggak kelihatan keren kayak gitu. Nah, dengan sepeda custom yang bikin itu bisa ngukur badan kita, lalu dibuat bagaimana caranya supaya sepeda itu kelihatan keren. Jadi seolah-olah stemnya tuh habis ke headset kayak gitu. Betul. Jadi padahal yang tebal head-tube-nya. Padahal head-tube-nya yang dinaikkan seperti yang dijelaskan Pak Sony tadi kayak gitu. Kemudian mungkin ya tadi dibuat kayak Om Ray, dibuat sloping supaya seat post-nya bisa kelihatan tinggi kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari jauh kayaknya pro banget gitu. Padahal itu sebenarnya disiasati di geometri segitiganya itu ya. Segitiganya itu disiasati supaya kelihatan keren kayak gitu. Nah, kemudian kan itu 3 dan yang terakhir, yang keempat ya alasan lain kenapa beli sepeda custom ya performance. Itu juga tidak bisa dipungkiri gitu. Misalnya mungkin orang-orang tertentu mungkin ketika dia beli sepeda ada karakter-karakternya itu ada yang dia inginkan tidak bisa didapat. Dari sepeda-sepeda umum itu. Dari sepeda-sepeda umum itu. Misalnya saya pengen yang kaku di belakang, yang nyaman di belakang kayak Pak Sony tadi kan minta chainstay-nya dipanjangin karena untuk lebih nyaman kayak gitu-gitu. Karena mungkin standar industri panjangnya sama semua. Betul. Tapi Om Sony minta lebih panjang dikit. Nah, itu kan bisa, itu kan performa sebenarnya. Betul, untuk kenyamanan atau untuk performa lebih tinggi. Pernah juga saya ketemu, saya mengunjungi pabrik customnya Calvi itu di Santa Cruz di California. Itu banyak sepeda-sepeda merek lain itu ditaruh di situ gitu. Merek-merek yang ngetop-ngetop itu. Saya tanya ini punya siapa? Ini punya pembalap-pembalap katanya gitu. Loh, kenapa? Ada yang minta ditebelin belakangnya, ada yang minta ditebelin bottom bracketnya, ada yang minta ditebelin down tube-nya kayak gitu. Jadi walaupun umum pun masih minta di custom lagi. Ya, kayak secara stiffness-nya itu berarti. Iya, jadi tuntutan si pembalap atau orangnya kayak gitu, mintanya performance-nya tinggi. Jadi ya itu tadi bukan sekedar cat kan, berarti kan memang kalau beli sepeda custom itu satu eksklusif. Tapi sebenarnya eksklusif ini kan kaitannya sama gengsi, tapi sebenarnya nggak melulu itu. Misalnya ada kebutuhan fisik. Kemudian yang ketiga kelihatan tampilan sepedanya keren. Kemudian yang terakhir tadi ya tuntutan performa kayak gitu. Jadi ya ini kebetulan Om Ray dan saya bawa beberapa contoh sepeda custom. Mungkin Om Ray bisa duluan karena seperti tadi dibilang Om Ray sama saya aliran sepedanya beda. Ya Om Ray bawa sepeda yang apa? Ya ini English Touring saya. Wah, ini yang dimaksud. Om Ray ini paling suka beli sepeda merek English ini. Kalau bisa dijelaskan, English ini emang dari Inggris? Enggak, orangnya namanya Rob English. Namanya English? Namanya English, dari Inggris tapi sudah pindah ke Amerika. Oh, jadi ini sebenarnya dibuat di Amerika? Dibuat di Amerika, Oregon. Oregon? Ya, di Portland ya? Bukan Portland, Eugene. Eugene, ya itu dekat Portland. Maksudnya memang kebanyakan ya industri sepeda di Amerika memang kebanyakan di Portland. Mungkin Om Ray bisa jelasin ini sepeda apa kan? Ini bukan road bike normal ini apa ini? Sepeda touring? Ini sepeda touring, waktu itu mungkin ada rencana minggat atau takut tidak boleh pulang waktu sepedaan. Jadi punya impian tuh bangun sepeda yang sepeda minggat out of the box gitu ya, sepeda minggat yang out of the box. Jadi contohnya gini, ini ada USB chargernya, tapi maaf, ini cuman ampernya rendah. Waktu ini dibuat handphonenya nggak seperti sekarang gitu, jadi masih handphone yang poliponik itu masih bisa dicas di sini. Gitu. Nah, tenaganya dari mana? Ini pakai sound dynamo hub di depan situ. Ya, jadi ini kalau diangkat diputer, nah itu kan lampunya nyala Om. Ya, lampu. Ini ada lampu di sini kalau kelihatan ya. Nah, lampu depannya ini situ nyala, lampu belakang juga nyala, sekalian sama si USB charger ini ya. Jadi sambil goes ngecas baterai kayak gitu. Ya, atau dijagang terus muter ban gini. sampai jadi sambil makan ngopi diangkat diputer gini ya. Ngecas ya. Sambil ngecas. Ini jadi ceritanya gitu. Waktu kan ini terakhir sih, waktu itu si pembuat ini nawari, kamu enggak pakai sekalian ini. Baru deplak waktu itu. Jadi ini kira-kira 2013
2013 atau 2015 loh saya pesannya. Jadi sudah lama ya, teknologinya mungkin sekarang sudah ketinggalan, tapi ya sampai saat ini masih saya belum pernah lihat juga sih yang chargernya ditaruh sini, ini belum ada. Jadi ada charger di atas stem. Ya, ini manual ya, bukan e-pack. Kalau e-pack kan baterainya sekarang kayak aki mobil gitu ya, gede-gede. Kalau ini kan enggak, ini memang tenaga kita sendiri yang dari hub depan itu. Jadi kayak sepeda lama. Kalau sepeda lama kan dinamonya ditempel di roda tuh buat lampu. Nah, ini sudah disc brake, tapi karena sudah lama jadi disc brake-nya masih pakai kawat, masih mekanik. Lalu ini pakai roll off, jadi diputar gini enggak apa-apa, 14 speed. 14 speed. Ya, ini rentang gearnya ini bisa sampai 500%. Jadi 14 speed, internal hub di belakang sini. Terus untuk cranknya untuk penggeraknya enggak pakai ruji, pakai gauge belt drive. Pakai belt drive ya. Ya, ini yang sekarang dipakai Harley itu. Iya. Nah, jadi Harley kan pakai belt drive ya seperti gini. Jadi kalau soal kuat, cuman enggak umum. Dan kenapa pakai belt drive? Supaya enggak pakai oli. Enggak pakai minyak ya. Enggak pakai minyak ya untuk rantai terus kuat, dan ini seperti gini kan enggak kotor. Waktu itu seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari atau kepingin minggat. Ini raknya aja ini dari karbon, karena keisengan yang buat itu dia waktu itu ada sisa plat karbon terus ditaruh di sini. Dudukan belakangnya itu platnya itu bukan besi seperti rangkanya, tapi dari plat karbon. Ya. Nah, jadi untuk kenapa custom itu, jadi ngatur untuk kabel-kabelnya ke lampu belakang, terus ke dinamonya itu enggak kelihatan di luar. Yang ini kan yang customnya di situ. Jadi dari forknya itu kabelnya dimasukkan di dalam, terus keluar di sini, keluar di lampu depan ini, dan lainnya juga ya seperti ngatur perpindahan gear yang di handlebar ini juga kabelnya kan lumayan rumit karena kabelnya 2, jadi enggak umum kayak group set yang biasanya. Jadi ini nunjukin bahwa kalau next level beli sepeda kan ya sepeda yang kita impikan ya, maksudnya yang saya nggak pengen sepeda pakai group set normal, saya pengen pakai belt drive kayak gitu, saya pengen 14 speed internal ya kayak gitu. Kemudian fender supaya nggak kotor, terus geometrinya ini bentuk sepedanya kan nggak umum, jadi segitiganya tidak lurus dari pangkalnya situp ini langsung tarik garis gini, tapi dibuat setengah melengkung gini. Jadi ini ya memang waktu itu dia nawari kenapa enggak dibuat yang seperti gini. Oh ya. Ya itu enaknya sepeda custom ya, kita bisa diskusi, bisa diginikan, nanti dia nawari kenapa nggak diginikan, eksperimen sekalian kayak gitu ya. Ya betul. Jadi ya ini ternyata waktu ya mungkin ini impian banyak cyclist ya, pengen minggat ya. Mungkin ya. Jadi nanti cari yang mungkin sekalian dinamo hubnya di belakang, jadi pakai kaki bisa ngecas. Kalau ini kan harus pakai tangan, kalau diputar gini kan sulit. Oh, jadi kalau bikin ini lagi dipindah ke belakang. Dipindah ke belakang. Dinamo hubnya. Jadi sekali lagi ini salah satu contoh sepeda custom. Ini English mereknya, merek favorit customnya Omre, buatan Amerika, full custom, dan semoga cita-cita minggatnya kelak bisa tercapai ya Om Ri. Ya jangan sampai Om. Jangan sampai Om. Ya jadi ini contoh satu. Ini ada Mas Dipa dari Johnny Ray Cycling. Mungkin bisa ada contoh lagi Om Ri. Ya ini hampir sama sebetulnya, setengah minggat juga, cuman ini kelebihannya sama belt. Sebentar, sepedanya Om Ri ini kok sepeda minggat semua ini yang custom ini? Ini 2 aja Om yang minggat, yang lain enggak. Waktu itu kan takut nggak boleh pulang. Kalau ini ketika sudah diizinkan baru ganti. Kalau ini setengah canggih tapi tidak pakai dinamo hub di depan. Ini sudah di i2, tapi di i2-nya Alvin. Oh, Shimano Alvin. Shimano Alvin yang internal hub, tapi yang di belakang itu electronic shifting ya. Electronic shifting. Di sini ada LCD-nya, tapi nggak bisa dibuat lihat film atau yang lain. Cuman keluar ininya aja,
gear keberapanya. Gear keberapa? Ada LCD-nya di sini, tunjukkan itu ya. Terus habis itu ya ini customnya karena di sini ini bisa dilipat. Oh, ini bisa dilipat? Bisa dilipat. Ini termasuk Sally. Wah, tapi kebesaran. Jadi ini tidak dibuka, di bottom bracket ini ada engselnya, terus jadi bisa ditekuk ke sana. Bisa dimasukkan koper. Jadi waktu ini datang satu set sama kopernya. Oh gitu. Ya, waktu datang. Waktu datang. Sejak saya dapat, tidak pernah saya lipat. Soalnya saya tidak bisa kembalikan. Jadi dia waktu ngasih ini ada satu lembar gitu, panduan. Tolong jangan hilang ya. Ini panduan bagaimana cara melipatnya dan. Nah ini kan bukan kayak Sally kalau dilipat kan tinggal dibuka tengahnya, ditekuk gini. Ya, ini kan enggak, saya mesti buka ininya, buka dispeknya. Kalau ini mungkin nggak dibuka. Kalau saya sampai lupa yang apa. Pokoknya yang penting baut ini harus dibuka. Itu nomor satu. Ini harus dikendorin ya. Nah, terus baru dilipat. Terus apa ya? Oh ya harus dibuka karena bannya ini persisi sekali sama kopernya. Ya. Sama kopernya terus dimasukkan di situ. Nah, waktu ini dibuat backbox itu belum umum. Yang namanya backbox normal yang kita pakai traveling itu. Iya, itu belum umum. Belum umum. Jadi ketika backbox itu dijual, tepuk jidat gini. Ngapain saya buat ini ya? Wong sepeda biasa beli backboxnya itu jauh lebih murah daripada buat sepeda ini. Gitu. Jadi ya itu kadang-kadang si custom ini kalah sama kemajuan. Jangan salah, banyak ide-ide industri muncul dari custom karena kan kita waktu episode sebelumnya mungkin sempat nyinggung sedikit, mungkin industri ini banyak brand yang mendominasi ya, brand-brand besar yang mayoritas sepeda dibuat oleh brand-brand besar itu. Tapi sebenarnya inovasi-inovasi itu lebih banyak muncul dari brand-brand custom atau brand-brand independen. Ya salah satunya seperti English ini yang kemudian itu ditangkap oleh industri besar lalu didevelop sama dia untuk jadi aplikasi yang lebih simple atau lebih praktis. Jadi seperti backbox itu tadi. Seperti backbox itu tadi. Jadi ini pakai koper biasa, enggak? Kopernya tuh bujur sangkar gitu. Jadi khusus dan tebal. Itu bisa masuk ke pesawat aman ya? Oh bisa, aman. Tapi ya itu tadi, untuk membangun dari dalam koper sampai jadi sepeda, saya rasanya itu setengah hari sendiri mungkin. Jadi bukan backbox yang besar yang kayak Alan Backbox atau Skycon itu bukan yang seperti itu. Jadi sangat kecil kopernya itu. Karena ini aku tanya, tadi sepeda English yang satunya itu untuk minggat langsung dari rumah nggak perlu diapa-apain. Ya. Yang ini minggatnya lebih tinggi lagi levelnya ini. Kopernya bisa ditaruh di belakang, dibawa, lalu sepedanya dilipat, masukkan koper, naik pesawat minggat jauh beneran. Enggak, itu kopernya habis keluarkan ditaruh di suatu tempat, bukan dibawa. Kalau yang dibawa itu yang Black Friday itu yang sepeda ban kecil itu begitu memang. Itu kopernya bisa dibawa? Ya, kopernya dibawa. Anda juga punya itu? Ada. Kok sepeda minggat semua? Dulu ceritanya gitu. Jadi dulu impiannya waktu koleksi sepeda memang minggat ya? Bukan minggat, yang kan waktu dulu itu traveling dengan sepeda itu tidak seindah itu kan. Iya. Sulit apa lah. Waktu kalau Black Friday itu kan idenya itu kan bisa kemana-mana membawa sepedanya sendiri. Jadi swabawa. Ya, maksudnya jadi di koper kayak jadi naik sepeda, kopernya dinaikkan sepeda, ketika nyampe sepedanya dimasukkan koper. Ya. Sepeda enggak kebalik dong. Ketika di pesawat atau di kereta sepedanya di koper, ketika keluar dipasang, kopernya dibawa sama si sepeda itu tadi. Nah, itu minggat beneran Om. Itu nggak perlu punya rumah kalau naik sepeda itu. Mestinya ya. Jadi ya ini contoh-contohnya. Jadi ya kita nggak usah ngomong harga lah, karena kan pesan dari teman-teman penggemar sepeda, Srul tolong ya kalau misalnya nulis atau podcast jangan pernah sebut harga gitu. Ya. Karena itu tabu di kalangan cyclist gitu ya. Jadi kita nggak usah nyebut seperti apa. Tapi yang saya suka adalah Om Rey kalau pesan sepeda custom itu selalu imajinatif gitu. Maksudnya bukan sekedar sepeda untuk di-cross tapi bisa diginikan, ada ininya, ada electronic shifting tapi internal, kemudian ya tadi sepeda minggat itu tadi gitu kan ya. Kalau sekarang pesen sepeda custom lagi pengen yang seperti apa?
Enggak, sudah kapok. Sudah kapok. Kenapa kapok? Ya, karena sudah dijawab sama industri besar itu. Oh, sudah dipenuhi ya kebutuhan. Atau mungkin ya sudah punya, jadi sudah habis idenya. Nanti kalau keluar keinginan lain, soalnya yang saya minta yang mesinnya enggak kelihatan, belum ada. Belum ada. Oke, jadi ini dua contoh sepedanya Om Rey, tolong Mas Yudi ambil, kan gantian saya. Nanti ini kelihatan banget kalau alirannya Om Rey sama saya agak beda. Saya minta tolong sepeda ini, ya. Ini Mas Ian kalau biasanya kontak Wednesday Bike, ini orangnya. Ya. Jadi yang saya bawa ini juga sama sih Amerika, cuman ini dari California. Dan ini wah, CJ nih. Ini beda banget ya. Kalau tadi Om Rey untuk minggat, saya lebih untuk balapan ini. Ya, sebenarnya ini bukan untuk balapan sih. Niatnya dulu pengen sepeda yang unik sebenarnya, road bike tapi yang unik. Kemudian saya termasuk suka sama Calvi ini. Ya. Pernah datang ke Surabaya, ke Indonesia. Ya, saya ketemu juga. Kita ketemu waktu itu. Dia pernah datang, dia ngasih seminar ke teman-teman sepeda di Indonesia. Dan dia ini termasuk inovator di dunia sepeda karena dia termasuk pembuat sepeda full karbon pertama di dunia. Di dunia tahun 84 atau 85. Dia termasuk yang pertama bikin yang full bike ya. Kalau yang karbon kombinasi mungkin merek lain ada, tapi dia yang pertama di dunia bikin sepeda itu full karbon. Nah, dan dia kemudian jadi terkenal karena dia yang bikinkan sepedanya Greg LeMond waktu juara Tour de France, ya Tour de France. Jadi itu brand apa? Brandnya LeMond. Oh, brandnya LeMond, tapi yang bikin waktu itu Greg Calvi. Ya. Oh, si Calvi. Si Calvi ini. Jadi dia orangnya memang seniman banget, antik banget. Dia suka bikin sepeda aneh-aneh. Itu dia bikin sepeda bambu ya. Sepeda bambu juga. Kemudian dia bikin sepeda yang rodanya besar di depan, kecil di belakang itu apa? Penny Farthing itu. Yang sepeda kuno itu. Sepeda kuno tapi dari bahan karbon gitu. Jadi dia suka berimajinasi. Memang seniman banget orangnya. Dan ciri khasnya Calvi itu adalah memang dia kayak Colnago ya, masih sistem lug ya, sistem sok-sokan. Jadi headset, top tube, seat tube sama sama down tube-nya ini disambung pakai sok, pakai lug. Ini tapi karbon. Ini karbon semua, ini full karbon. Dan ini dulu belinya 2012, 2013. Jadi waktu itu integrated handlebar masih belum umum, belum ada malah, belum ada yang jual dalam artian benar-benar integrated. Jadi yang dia lakukan adalah kamu suka handlebar apa? Waktu itu saya minta NV. Jadi ini stem NV, ini handlebar NV sama dia disambung pakai karbon. Jadi sama dia dibalut karbon dijadikan satu. Jadi waktu integrated itu belum ada, dia sudah bikin integrated. Dan itu bisa apa saja. Pengen merek Tripi, pengen merek Ricci atau apa, dia bisa sambungkan semua jadi disambung dewe. Disambung sendiri. Nah, kemudian Garmin mount-nya juga ditanam ke dalam. Jadi Garmin mount-nya permanen di sini, nggak bisa dilepas. Jadi ditanam jadi satu sama stemnya. Jadi semua ini sebenarnya stem biasa, handlebar biasa yang disambung sama dia. Jadi memang ya itu mungkin semua inovasi, semua ide-ide itu munculnya dari custom builder kayak gini kan, yang kemudian diaplikasikan oleh 2012 ya pesan. 2012 dapatnya 2013 karena kan hampir 6 bulan untuk pesannya. Dan ini namanya Manta. Jadi dia punya visi yang dibaca-baca itu. Manta itu mantra. Oh, iya. Nah, Manta itu kayak ikan itu loh. Oh. Jadi dia itu punya visi bahwa kelak semua sepeda itu pasti ada elemen suspensinya. Oh. Jadi ini sepeda sebenarnya ada suspensinya yang di belakang ini. Jadi kalau misalnya Om Rey minta tolong ini kalau ditekan, Om Rey tekan ya bisa dilihat di bagian sini. Ini ada elastomernya di sini. Ya, gerak ya. Jadi ada suspensinya dan di dalam sini ada pirnya, ada springnya. Bisa di-adjust itu? Bisa diganti-ganti. Jadi saya dikasih 4 waktu itu, ada spring warna kuning, biru dan merah. Itu soft, medium, hard. Lalu ada yang karet mati. Kalau pengen dimatikan fungsi suspensinya. Jadi kemudian setahun setelah ini keluar track Domani itu ya, yang menggunakan ISOSpeed. Jadi yang disetel di sini itu? Yang waktu itu masih di sini. Waktu itu masih di sini. Jadi waktu itu Calvi sudah duluan membuat sepeda dengan suspensi. Jadi memang ide-idenya memang luar biasa banyak gitu. Dan waktu itu memang dia juga bikin disc brake, tapi
karena saya mintanya waktu itu masih rim brake biasa, jadi akhirnya seperti ini. Dan BB-nya pun dia konsepnya beda, dia suka BB65-nya look gitu. Jadi dia harus pakai crank merek look yang di bawah ini, yang BB65. Jadi bottom bracketnya lubangnya besar sekali ya kayak gitu. Jadi ya itu yang namanya imajinasi custom bike kan. Jadi ini yang cranknya bisa ganti-ganti ukuran. Betul. Minda-minda itu. Jadi tidak perlu bingung kalau pengen ganti crank dari panjang 170, 172 atau 175. Ini satu crank bisa. Tinggal mindah-mindah lubang di bawahnya itu aja kayak gitu. Ini kalau sisian dingklang-dingklang gini. Bisa. Jadi kalau misalnya kakinya panjang sebelah, ini bisa dengan mudah, oke, saya butuh crank kanan lebih panjang dikit daripada yang kiri, sistemnya look ini bisa mengakomodasi kayak gitu. Jadi ya, dan karena saya waktu itu datang ke sana langsung, saya diukur langsung sama stafnya dia sih. Ya. Diukur insim saya, panjang tangan saya, sehingga bisa dibuatkan sepeda yang tampilannya ideal gitu. Jadi tinggi seat post-nya pas, ini nyaris tanpa spacer, ini ada satu saja dan dibuat custom warnanya ungu. Dan waktu milih warna pun saya waktu itu ditanya, Azrul kamu pengen warna apa gitu. Saya bilang Mr. Calvi Anda yang tentukan gitu. Saya pengen ini sepeda 100% kreasi Anda kayak gitu. Terus kemudian ternyata dia browsing nama saya kayak gitu. Dan ternyata perusahaan saya kan memang warnanya biru. Oke. Warna perusahaannya biru, warnanya DBL itu kan biru kayak gitu. Yeah. Terus kemudian dia tanya ke saya email gitu. Setelah beberapa lama ketika frame-nya siap dicat kayak gitu. Azrul, kamu kan suka basket ya, karena saya kan usaha saya termasuk basket ya gitu, bikin liga basket. Waktu itu saya komisioner Liga Basket Nasional juga kayak gitu. Kamu punya tim favorit? Saya bilang tim favorit saya Sacramento Kings karena saya kuliahnya di Sacramento dan Sacramento Kings itu ungu. Jadi akhirnya sama dia dikombinasikan antara ungu dan biru. Tapi ini ungu dan birunya sebenarnya kan transparan ya, karena kan kita bisa melihat karbonnya sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari dekat sebenarnya kita bisa melihat ini kalau saya lihat dari sini apa chainstay-nya ini kayak kerang ya Om, warnanya bisa kilap-kilap gitu. Iya, bisa ada efek-efeknya sedikit ya. Tapi dan ini hebatnya dia waktu itu awalnya sepeda ini itu ada tambahan penguat dari besi di bawah bottom bracket itu untuk menopang suspensinya kayak gitu. Oke. Kemudian 2 tahun kemudian dia email saya, Azrul kamu bisa kirim frame-nya lagi nggak balik ke saya? Gitu. Kenapa? Saya mau modifikasi bottom bracketnya di gitu. Ya saya kirim balik aja kayak gitu kan. Ya. Nothing tulus juga toh tidak ada biaya tambahan dari dia kayak gitu. Saya kirim balik, kemudian dia mengubah bottom bracketnya, brace besinya itu, tambahan besinya itu dilepas sama dia. Jadi sekarang udah full karbon semua di bawah kayak gitu. Jadi asik juga kan, maksudnya dia sendiri juga bereksperimen pakai sepeda saya kayak gitu. Jadi dan pun biasanya kalau sudah ada penguat gitu untuk merubah itu kan sudah merusak karbon sebenarnya ya. Jadi dia mau melakukan itu ya kayak gitu. Jadi bottom bracketnya ini sudah dirubah pada 2 tahun setelah saya pesan ini. Dan ini sebenarnya di Indonesia bukan saya sendirian yang punya ini. Om Sony juga punya ini. Calvi Manta ini. Jadi Om Sony juga punya. Jadi kita pernah waktu acara dengan Calvi itu Om Sony bawa Calvi Mantanya dia, saya bawa Calvi saya. Jadi ya ini memang kalau dibilang performance sebenarnya juga bukan full performance ya. Ini lebih untuk jarak jauh lebih nyaman karena ada suspensinya kayak gitu-gitu. Jadi tapi kalau mau dipakai saya sayang ya. Saya pernah pakai lalu ada kesenggol barang sedikit tak lecet, ini betulinnya kan nggak bisa gitu. Ya. Jadi akhirnya ini kayak sepeda museum jadi. Ditaruh dan dilihat saja. Ditaruh, dilihat ya, dipajang ya. Sesekali dipakai kalau kangen pakai kayak gitu. Dan ini sudah full dia itu tahun 2012 waktu itu kan masih belum terlalu populer dia itu elektronik, memang masih di luar ini. Tapi ya ini uniknya sepeda custom. Jadi beda dengan sepeda-sepeda yang dibeli. Ini satu. Ada lagi mungkin Mas Ian tolong diambilkan contoh satu lagi. Ya. Jadi ini kalau yang ini saya pesan murni performance. Murni untuk performance ya. Terima kasih. Dan sebenarnya saya nggak sendirian waktu itu. Jadi ini Baum, bagi yang familiar sama merek Baum, ini merek Australia, Baum ya, Darren Baum namanya. Kemudian dia spesialis titanium sebenarnya, meskipun ada yang dari steel juga. Biasanya titanium itu kan konon nggak bisa diwarnai. Ini diwarnai ya. Jadi ya ini titanium, Baum Koreto namanya. Ini tahun 2015, waktu itu sebenarnya sangat
terbatas waktu itu. Jadi waktu itu Rafa, merek baju Rafa itu, dia bikin kayak acara eksklusif di Australia, nonton tour Down Under, nonton balapan World Tour di Adelaide. Nah, khusus peserta itu boleh punya opsi pesan sepeda Baum khusus edisi Rafa. Makanya saya mau pesan nggak boleh waktu itu. Oh, sempat mau pesan ini juga? Ya. Jadi nggak boleh, yang boleh pesan hanya yang ikut acara itu. Sebenarnya saya bukan yang pertama dapat. Yang pertama dapat Om Edo Bawono, yang foundernya Strive Bar itu. Dia punya persis sama dengan ini. Kemudian ada Prasna Murdaya juga yang Jakarta. Dia punya juga edisi Rafa, tapi dia milih warna yang hijau waktu itu. Jadi stripe-nya bukan biru pink tapi hijau. Jadi ini kalau nggak salah hanya ada 5 di dunia yang coraknya. Iya. Hanya ada 5. Tapi kan ukurannya jelas berbeda. Jelas berbeda. Jadi kebetulan waktu itu karena kita ketemu, kemudian saya bilang yaudah mumpung ke Australia, base-nya Baum ini kan di Geelong itu dekat Melbourne. Jadi setelah tour itu saya kan kesana lagi nonton F1 waktu itu di Melbourne, liputan F1 karena kerjaan saya wartawan waktu itu. Jadi saya kesana mampir ke Baum, dijemput sama dia, ya diukur sendiri, langsung diukur sama orangnya langsung dan dibuatkan sepeda custom ini. Jadi ukurannya ini menyesuaikan badan saya gitu. Terus waktu itu saya minta yang dipilihkan sama dia. Jadi stem sama forknya bukan NV, ini 3T. Jadi dipilihkan 3T sama dia, katanya mungkin kamu kan lebih racy gitu, lebih suka yang agresif agak balap, saya kasih yang ini aja gitu karena lebih pipih, lebih racing lah kayak gitu, dan lebih ringan dikit katanya kayak gitu. Kemudian grup setnya pakai SRAM red karena waktu itu paling ringan, ya kan? Waktu itu paling ringan, dan apa namanya? Yang istimewanya lagi adalah bar tip stemnya ini dicat sama seatpostnya dicat sesuai temanya, tema Rafa, ada logo Rafa di sini, dan apa namanya? Bar tip dan sadelnya pun di custom. Ini yang dari siapa itu? Biziman ya, di Australia itu. Ya, jadi warna bar tipnya, coraknya sama sadelnya disesuaikan dengan warna frame. Sebenarnya bikin pusing juga ini. Nah ini kan waktunya ganti. Waktunya ganti harus pesen dulu. Tapi mungkin makanya jarang saya pakai. Saya takut ininya rusak. Jadi kalau bar tipnya rusak kan nyari gantinya yang senada susah. Titik-titiknya kelihatan dia ya, satu-satu gitu. Jadi bayangkan ini kulit dan ada titik lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya itu warnanya menyesuaikan warna frame ini. Jadi ada biru, merah dan merah muda ini. Gitu. Jadi ini sangat ringan dan ini sangat ringan ya karena titanium. Jadi bobotnya ini full bag kalau nggak salah 7 kilo, kalau nggak salah nggak sampai 7 kilo malah 6,8 karena memang sangat ringan. Ya. Dan waktu itu Baum tanya saya, kamu punya permintaan khusus? Saya bilang saya suka sepeda yang responsif, yang chainstay-nya kawasan bottom bracket sama chainstay-nya itu kaku sekali supaya kalau di pedal itu ngegasnya cepat gitu, responsif banget gitu akselerasinya. Akhirnya sama dia, mungkin memang kamera nggak kelihatan tapi di belakangnya crank ini ada tambahan brace. Jadi di belakang bottom bracket ini ada tambahan brace untuk memperkuat lagi bagian bottom bracket, jadi supaya tidak lentur, bagian sininya tidak lentur. Dan chainstay-nya ini yang di sini ini kelihatan tebal sekali. Sama dia dibuat lebih tebal, lebih pip. Jadi kalau dilihat kan ini tidak seperti pipa biasa, lebih lebar bentuknya chainstay ini yang di bawah rantai ini. Ini ada tulisannya Rafa Tour Down Under 2015. Jadi dibuat pipi dan itu di dalamnya dibentuk sedemikian rupa supaya dia lebih kaku dari chainstay yang dia biasa buat gitu. Jadi ini sepeda full custom tapi ada permintaan khusus performance-nya kayak gitu. Karena kalau di sini kan teman-teman kita kan suka nanjak-nanjak kayak gitu kan ya. Jadi kalau bawa sepeda titanium yang ini bisa bersaing lah lawan yang karbon kayak gitu. Jadi ini titaniumnya saya cari pedal speedplay yang warnanya matching pink. Kemudian wheelsetnya juga saya pesan ini wheelsetnya juga custom. Ini zip depannya 202, belakangnya 303. Tapi dibuat oleh perusahaan Amerika namanya Wheel Builder ya. Jadi jumlah spoke-nya yang depan standar 20, yang belakang 28. Lebih banyak daripada kalau Anda beli zip di pasaran biasanya 24. Ya, ini 28. Jadi zip yang custom dengan hub Chris King warna pink untuk matching sama
sama sepedanya. Jadi ya ini salah satu sepeda kesayangan saya sebenarnya. Cuman ya itu kan kalau sepeda custom kadang makainya itu sayang. Cuman gara-gara Om Rey hari ini saya jadi terinspirasi punya sepeda minggat. Kan kalau sudah pesen sepeda custom model apa ya yang bisa beda lagi ya kayak gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang minta tolong Mas Yan ya. Jadi kalau memang pengen sudah bosan beli sepeda, ya mungkin bisa bikin sepeda custom. Dan sebenarnya ada masalah juga sih Om Rey. Kita bicarain ya kan. Ya. Kita ngomongin asiknya punya sepeda custom, kerennya punya sepeda custom, tapi sebenarnya kan sepeda custom ini ada jebakannya juga kan ya. Ya, sulit dijual. Sulit dijual. Sulit dijual ya. Kenapa sulit dijual? Ya, contoh kayak sepeda saya tadi itu kan, ya siapa yang mau ya. Ya mungkin mau, tapi ketika dicoba itu kan biasanya kan kepingin cepat. Kalau minggat pun begitu tahu terlalu banyak pernak-perniknya mungkin nanti takut dicuri orang gitu. Jadi akhirnya ya orang jadi malas gitu. Dan ukurannya juga nggak sama dengan mereka gitu. Jadi repot. Masalah saya juga gitu kan. Sepeda ini dibuat, dua sepeda tadi itu dibuat berdasarkan ukuran badan saya gitu. Ya. Jadi kalau mau jual ya harus cari orang yang kira-kira sama dengan saya gitu. Dan mau. Kayak yang Calvi tadi misalnya, mungkin tingginya sama, tapi tangan dia mungkin lebih pendek dari saya. Berarti stemnya harus diganti, kan nggak bisa. Karena stemnya itu saya minta. Yang tadi itu. Iya, karena yang diintegrated kan, sudah sambungan itu. Ya. Itu 120 dan 40 misalnya kayak itu kan mungkin harus benar-benar cari yang persis sama dengan saya, baru mungkin. Atau fittingannya sama lah, paling enggak ya. Jangan sampai selisih terlalu banyak ya. Jadi dan ini juga mungkin agak hati-hati buat teman-teman yang mungkin tertarik sama sepeda yang custom, yang seru, ditawari orang, misalnya ada orang, kan mungkin ada orang pengen jual sepeda customnya, kayak misalnya Om Rey pengen jual sepeda minggatnya gitu, atau saya jual sepeda saya yang bau misalnya. Ya ini kan juga yang beli juga harus hati-hati kan, dia harus benar-benar bisa, dia harus paham sepeda kan kayak gitu. Jangan-jangan nanti ukurannya tadi kayak Pak Sony itu kan bottom bracketnya dropnya kan beda sama orang kebanyakan. Efek dari chainstay yang lebih panjang itu nyaman di Pak Tony, Pak Sony ya. Tapi mungkin tidak nyaman dipakai oleh calon pembeli barunya gitu. Jadi memang ketika sudah ke level beli sepeda custom ya memang untuk kita kan gitu. Nah, kalau saya sih memang punya koleksi, jadi kan Om Rey juga punya koleksi. Mungkin kapan-kapan kita bedah koleksinya Om Rey yang lain juga kan. Imajinasinya kan aneh-aneh kan, minggat terus apa kan itu. Sebetulnya touring bukan minggat. Ya, touring kan langkah pertama menuju minggat kan itu. Kan sudah satu langkah itu ya. Jadi kalau ditanya kembali kapan gitu. Bulan berapa kembali? Bulan berapa kembali? Apalagi kalau pagi-pagi keluar dari rumah, bawa sepeda minggatnya, tapi sudah bawa tas banyak, istri nanya, mau kemana? Enggak, cuma mau belanja aja kayak gitu. Tapi tiba-tiba nggak pulang-pulang kan kayak gitu ya. Jadi minta maaf. Nah, habis itu kan tinggal minta maaf ya. Sorry ya. Jadi ya itu tadi kalau misalnya tentang sepeda custom. Jadi sekali lagi keren, asik, tapi juga ada jebakannya. Nah, mungkin nanti kita kalau waktunya tepat mungkin kita bisa bedah lagi koleksinya Om Sony itu ya, karena itu kalau ke Madiun harus lihat koleksinya Om Sony itu. Dan kalau diajak ngomong soal sepeda antusias banget itu. Jadi bisa belajar banyak dari Om Sony. Saya belajar banyak karena kan kita kalau bepergian kan suka di pesawat berjam-jam, atau ketika di luar negeri kan kayak kita waktu di Spanyol kan di hotel itu kan nggak ada siapa-siapa, mau nggak mau kita ngobrol sendiri terus kan kayak gitu. Jadi ya kita bisa bertukar pikiran, dan gara-gara Om Sony ini saya jadi beli sepeda-sepeda custom. Nah, tadi yang sepeda yang dia suka itu yang Sarto yang hitam itu udah kemana-mana itu. Keliling dunia. Udah keliling dunia itu. Jadi memang itu sepeda kesayangannya beliau itu. Jadi kalau mau ngerjain Om Sony nanti ke Madiun, curi sepeda itu sembunyikan itu, pasti pusing orangnya. Gitu. Jadi itu tadi kita pada episode sebelumnya kan ada janji ngasih hadiah kepada yang ngasih komen masukan kepada Johnny Ray, Wednesday Bike, Sub Jersey sama Strive. Jadi ini kita siapin 4 hadiah. Kita sudah pilih tapi kita nggak usah baca. Nanti di deskripsi
episode ini bisa dibaca siapa saja yang akan mendapatkan hadiah itu. Jadi tinggal baca di situ. Dan kita juga tambahin hadiah lagi. Kalau ada usulan tema atau komentar atau masukan lagi, nanti di episode berikutnya kita akan kasih hadiah lagi ya. Kan ini baju-bajunya Om Rey kan lucu-lucu nih. Ini yang tema Bromo kayak gitu ya. Bromo 2020 Bromo kayak gitu. Nanti mungkin ada kaos main sepeda seperti yang saya pakai, atau jersey yang seperti yang dipajang di manekin itu, atau jersey dari sub jersey yang terpajang ini. Jadi nanti kita siapin hadiah juga. Jadi moga-moga podcast kita terus bermanfaat ya. Ya, amin. Amin ya. Jadi moga-moga terus bermanfaat. Moga-moga kita juga nggak kehabisan bahan omongan. Ya. Om Rey kayaknya lapar. Om Rey kalau lapar lucunya hilang. Bukan. Ini dari tadi sudah dilihat. Ini kita lagi di Wednesday Cafe. Di sini salah satu menu paling populernya adalah onde-onde Nutella ini. Biasanya kan mejanya itu kan sebelah sini loh. Jadi gampang ambilnya lah. Ini mau ngambil kameranya di sana kan nggak mungkin. Gitu terus. Jadi ini menu favorit kita. Kenapa kok dari minggu lalu selalu ada onde-onde di meja? Ini namanya onde-onde Nutella. Jadi onde-onde isinya Nutella. Ini menu paling laris di Wednesday Cafe ini di Surabaya. Jadi kalau ke Surabaya mampir ke Wednesday Cafe, silakan pesan onde-onde Nutella. Oke, jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita cari ide lagi. Om Rey sudah butuh makan. Jadi terima kasih. Semoga bermanfaat.